Kita lanjutkan pembahasannya ke chapter 2. Cerita dimulai ketika ketiga orang ini mencoba memojokkan si En. Dalam hati si En dia takut, tapi dia tetap berusaha tenang dan mencari celah. Ketika si En sedang berpikir, kedua preman itu berkata, "Bisu ya? Hah? Dia sekarang takut ya?" Si En berencana membereskan preman yang paling depan terlebih dahulu. Di saat preman itu mau menyerang si En, tiba-tiba si En menunduk dan menarik celananya sehingga membuat preman itu terjatuh. Lalu si En melompat dan menginjak serta menendang dagunya. Satu preman tumbang. Preman lainnya mencoba mendekat, namun tiba-tiba, serak! Si En melemparkan tanah ke matanya sehingga membuat pandangannya kabur. Setelah itu si En melanjutkan dengan memukul mata preman itu menggunakan ponselnya. Dan seketika kedua preman itu pun kesakitan, sisa si Human. Tentu saja si Human panik. "Bukankah aku sudah bilang? Sekali lagi mengacau akan kucongkel bola matamu," ucap si En. Lalu si En membuka ikat pinggangnya dan trak! Kepala Human dipukul oleh sabuk tersebut hingga membuat kepalanya berdarah dan mereka semua pun tumbang. Ternyata diam-diam Gayul Jin ada di tempat itu. Ia mengikuti si En karena mengkhawatirkannya. Berita perkelahian itu pun cepat tersebar. Keesokan harinya, Junte yang duduk di sebelah si En pun panik setelah mendengar kebrutalan si En. Karena dia dulu pernah mengolok-olok si En. Tiba-tiba, ada murid yang memakai masker beserta teman-temannya masuk ke kelas si En. Dia duduk tepat di depan si En. Ia mempertanyakan kejadian kemarin. Ternyata, ia adalah saudara salah satu preman itu. Dengan sombongnya ia berkata, "Aku akan anggap ini selesai kalau kau minta maaf. Kau pasti tahu kan aku siapa?" Ternyata, namanya adalah Pilyong Kim. "Gak. Sepertinya tidak ada alasan untuk ku minta maaf," jawab si En. Di suasana yang menegangkan itu tiba-tiba seseorang tertawa di belakang Pilyong. Ternyata orang itu Hyomin Park. Sambil cengengesan Hyomin ngeledek Pilyong. Lalu ia mengancam Pilyong. "Kau akan aku bunuh kalau mengacau," acam Hyomin sambil menekan bahu Pilyong. Seketika Pilyong berkeringat. Hyomin juga mengusir kedua temannya Pilyong. Mereka berdua pun langsung gemetaran. Maaf ya udah bikin ribut," ucap Hyomin. "Gak apa-apa." Setelah itu segera Hyomin menarik Pilyong keluar. Junte pun bertanya-tanya dalam hatinya tentang apa yang barusan ia saksikan. Di atap sekolah, Pilyong Kim merenungkan hal yang baru saja terjadi. Pilyong pun emang tidak berani melawan Hyomin. Tapi Pilyong punya rencana. Ya, rencana Pilyong adalah menelpon berandalan sekolah lain yang punya dendam pada Hyomin. Ini dia orangnya. Ternyata orang ini sedang membuli siswa lain. Di telepon, Pilyong berkata, "Hyomin bilang ia mengalahkanmu." Sontak saja ia marah. Berandalan ini bernama Ji-hun B dari SMA Yusen. Chapter 2 pun selesai. Gimana menurut kalian? Silakan diskusikan pendapat kalian di dalam komentar. Terima kasih.